Di dalam hadis sahih Imam Muslim dalam kitab Al-Iman hadis nomor 145, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceritakan oleh Abu Hurairah, semoga Allah ridha kepadanya, Rasulullah bersabda, "Innal Islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a." Islam mula-mula datang, dia adalah aneh, dikucilkan dan tidak diterima. Nanti ketika di akhir zaman, Islam akan kembali dianggap aneh, dikucilkan dan kembali tidak diterima. Justru oleh umatnya sendiri. Wa huwa ya'rizu bainal masjidaini kama ta'rizul hayyatu fi juhriha. Dan Islam ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya akan terpusat di dua masjid ini, yakni Masjid An-Nabawi dan Masjidil Haram, berarti di Makkah dan di Madinah, ya. Kama ta'rizul hayyatu fi juhriha, sebagaimana ular berpusat di dalam lubangnya. Hari ini sekali lagi, isu tentang Abdul Wahab bin Abdul Rahman Al-Afriqi di abad kedua dari kelompok komunitas Khawarij yang menganggap kelompoknya saja yang paling benar, di luarnya sesat seluruhnya, yang mengkafir-kafirkan orang, membidah-bidahkan orang pada abad kedua Hijriah, bukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi yang ada di Hijaz, bukan. Ini jelas mujaddid. Tetapi umat Islam ini dengan dalam buku yang ditulis oleh Muhammad Novelis, Zionis dan Syiah bersatu menghantam Islam. Ternyata istilah Wahabi-Wahabi yang harusnya di abad kedua yang muncul itu, si Khawarij itu, ini yang dihidupkan dan disematkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan ini tidak benar, ini batil. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah seorang mujaddid, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lihat seluruh bacaan-bacaan yang ditulisnya, lihat seluruh gubahan-gubahannya, lihat seluruh penyampaiannya, sama dengan yang ada pada umat Islam pada hari ini, baik yang dipakai dan diamalkan oleh NU, baik yang dipakai oleh umat Islam yang ada di Muhammadiyah, baik yang dipakai oleh Ahlussunnah wal Jamaah yang ada di mana-mana. Tapi yang ditulis, yang diucapkan, dilafazkan oleh sang Khawarij abad kedua Hijriah, yakni Abdul Wahab bin Abdul Rahman, ini dia yang sesat, menyesatkan. Tapi orang-orang Syiah menyematkan ini kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Inilah kebatilan yang nyata, ibarat Allah yang kami muliakan. Lalu umat Islam sekarang mau saja percaya dan dibentur-benturkan. Betapa prihatinnya, hati saya ketika mendengar ada seorang Sunni diusir oleh saudara Sunninya yang lain. Kenapa? Sunni yang ini adalah mereka dari komunitas mayoritas, punya kebiasaan mengamalkan ini amal itu. Yang Sunni ini tidak mau mengikuti semacam Maulid Nabi, Isra Mi'raj, nggak mau mengikuti, ya. Tapi dia tetap baik berhubungan dengan masyarakat. Dianggap dan dibakar-bakar, disponsori, ini adalah paham Wahabi. Diusir dari kampungnya, diusir, tidak boleh lagi tinggal di kampung, bahkan diancam bakar, rumahnya memang dibakar. Sampai-sampai ketika disakiti sekeluarga, padahal sama-sama Sunni, yang bertepuk tangan Syi'i, orang Syiah, karena kompor yang mereka nyalakan telah membakar sesama umat Islam. Harusnya kaum muslimin sadarilah, semua sifat-sifat Wahabi yang diceritakan oleh saudara kita yang menyebar di mana-mana 100% ada pada komunitas Syiah. Semua sifat-sifat yang ada pada Wahabi-Wahabi itu ada pada Syiah seluruhnya. Baca tentang Syiah, lihat perangai Wahabi, 100% ada pada Syiah. Yang maling mereka, yang teriak maling mereka, dan mengadu domba sesama umat Islam. Sadarlah, sadarlah. Wahai saudaraku, jangan mau dibentur-benturkan. Cintai saudaramu. Dan kata Rasulullah SAW, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kamu tidak akan pernah masuk ke dalam surga sampai kamu menjadi orang yang beriman. Wa la tu'minu hatta tahabbu. Dan kamu tidak akan pernah menjadi orang yang beriman sehingga kamu saling mencintai. Kamu tidak akan pernah menjadi orang yang beriman sampai kamu saling mencintai. Saling mencintai ini adalah syarat menjadi orang yang beriman. Ibarat Allah, ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah.